Assalamualaikum Bu Niha. Saya panggilnya Bu Waalaikumsalam. Niha? Iya, betul. Bu Niha. Iya. Oke. Bu Niha, saya izin sambil proses membuka RPP Bu Niha. Boleh Bu Niha jelaskan dulu ke saya, RPP Ibu Niha muatannya apa? Muatannya ada 2 pelajaran, Ibu. Ada IPA dan juga Bahasa Indonesia. IPA dan Bahasa Indonesia. Oke, ini saya coba buka dulu. Eh, Ibu memilih muatan IPA dan Bahasa Indonesia itu kira-kira sudah ada di buku atau Ibu putuskan sendiri? Sudah ada di buku, Ibu. Oke. Eh, kan kita dikasih bahasa Indonesia sama IPA. Iya. Temanya di sini temanya apa, Bu? Tema 5 Temanya wirausaha. wirausaha gitu ya. Nah, Iya. oke, jadi sudah sampai indikatornya dari buku juga sama tujuannya? Iya. Ya, Ibu. Kan sebenarnya Ya, kalau oke. Jadi tadi indikator itu kan eh, boleh memilih dari pemerintah ataupun juga memodifikasi kayak gitu ya. Tapi saya lebih memilih ke yang sesuai dengan pemerintah, yaitu sesuai dengan buku siswa seperti itu. Buku siswa dan buku guru. oke, Bu. Nah, di sini ada saya lihat di IPK di indikator itu ada 4 poin. 351 itu C4, 352 itu C2, 451 P2, 452 P3. Boleh Ibu jelaskan maksudnya apa, Bu? Eh, saya mengambilnya dari KKO, Ibu. Kalau menganalisis itu termasuk C4. C4 itu pengetahuan ya, Bu. Kalau membandingkan itu C2. Kalau menilai itu termasuk di dalam ranah psikomotor. P2 menyajikan itu P3, Ibu. Di sini menilai P2, menyajikan P3 gitu. P Iya, P itu apa, Bu? psikomotor. Psikomotor. Oh, jadi ini yang atasnya itu kognitif, yang bawah ini Ya, psikomotor gitu, Bu ya. iya, Ibu. Oke. Iya. Oke, yang 4. Ya, di sini juga sudah ada jadi berdasarkan KKO Ibu membuat kategorinya, Bu ya. Iya, berdasarkan KKO. Oke. Ya, kita bahas. Boleh Ibu pilih, Bu, dari 4 tujuan yang ada ini, bolehlah Ibu pilih kira-kira yang mana yang paling ingin Ibu bahas. Saya Yang bahasnya nomor satu aja. 3, Bu. Kan di situ Nomor saya 3. menulisnya Lots C1. Tapi menurut saya kan di situ kan mengidentifikasi ya, Bu ya. Eh, Ya, C1 kan termasuknya. Nah, tapi menurut saya itu kok bukan lots ya, lebih kepada hots. Soalnya harusnya. eh, kalau itu menurut saya loh ya, nggak tahu betul atau salahnya, mungkin Ibu bisa Ya, ya, memberikan ya, saran ya. nanti ya. Itu kan ada membaca teks dan Iya, Bu. berdiskusi, kemudian mengidentifikasi. Nah, itu menurut saya sudah termasuk tinggi untuk usia anak SD seperti itu. Iya, jadi harusnya nih C berapa? Mungkin sekitaran C4 mungkin, Bu. C4? Iya, Minimal C4 lah, Bu ya, iya biar bisa minimal hot. C4. Tapi Iya, saya ya, benar. bingungnya di itu, Bu, di apa namanya kata-kata mengidentifikasi itu, Bu. Oke. Ya, jadi Ibu masih bingung dengan KKO-nya, Bu ya, Iya, betul. kata kerja operasionalnya. Tapi kalau dihubungkan Oke, dengan oke. Ya, apa ya ini namanya, diraba-raba dia anu kok kayaknya terlalu low, kalau seharusnya kan hot kalau menurut saya gitu loh. ya, ya. Boleh Bu, saya jelaskan sedikit. Jadi kita walaupun ujian formatnya, tapi saya pengen ada diskusi gitu Bu ya. Iya, iya, Jadi Ibu. benar Bu, jadi saya tadi melihat C1 di sini ini agak penasaran kok bisa C1 gitu Bu ya. Karena Iya, memang secara KKO memang mungkin mengidentifikasi dia masuk C1. iya, Tapi ternyata yang diidentifikasi ini loh jenis teks gitu iya, kan. betul. Jadi itu Iya, udah itu saja sudah berat. Jadi kalau yang saya pahami dulu memang ketika kuliah dikenalkan KKO. iya. Nah, kemudian dicek kembali, belajar mengevaluasi, kemudian setelah sampai di sini saya setelah melakukan penelitian juga tentang evaluasi. Jadi saya juga sampai pada kesimpulan bahwa memang tidak tidak sekaku itu kita menentukan oh kalau mengidentifikasi C1 enggak gitu Bu. Jadi Iya. benar yang Ibu pikir tadi.
Jadi cara berpikir Ibu tadi udah benar, karena ini levelnya tinggi, benar Ibu, ini levelnya tinggi. Jadi walaupun dia kata-kata yang digunakan mengidentifikasi, tapi ini Ya, sekarang yang diidentifikasi itu bukan hal yang apa? Bukan yang hal yang mudah gitu. sudah ada, Ya, ya, bukan hal yang simpel. Ini lebih kompleks. Artinya pemahaman siswa itu harus banyak dulu baru kalau misalnya cuma mengidentifikasi kalimat tanya sama kalimat positif sama kalimat negatif itu kan lebih mudah Bu. Oh ada kata tidak atau tidak ada tanda tanya gitu kan itu mengidentifikasi juga namanya itu boleh C2. Kalau C1 dia lebih ke istilah saja hafalan kan. Nah kalau ini kan sudah dia berdiskusi membaca teks dia lebih komprehensif pemahamannya maka dia memang boleh dikategorikan C4 karena kan dalam C4 itu kan ada hubungan, ada sintesis. Nah, itu udah nggak main-main, anak-anaknya sudah berpikir levelnya tinggi. Itu jadi memang benar Bu, ini bukan lots, ini HOTS dan Ibu tidak usah khawatir dengan kata mengidentifikasi. Karena dia bisa dikatakan C1, C2, C3 itu tidak hanya karena KKO-nya, kondisinya, kompleksivitas masalahnya dan juga level siswanya. Kalau dia siswanya SD sama siswa SMP, HOTS di SD mungkin di SMA nggak HOTS lagi gitu. Tapi kalau misalnya kalau di SMP ini mah HOTS, tapi di SD bisa jadi dia HOTS gitu Ibu. Oke, jadi Ibu udah benar sekali cara berpikirnya Bu. Oke, kita lanjut Bu ya. iya, Kita lanjut ke poin ketiga ini kan mengidentifikasi berbagai jenis teks formulir. Itu kan tujuan kita Bu. Di kegiatan inti ada nggak diajarkan? Atau dibuat? Kalau Oke. kalau di situ masih di LKPD masih apa ya namanya masih awal-awal itu masih pemahaman apa sih teks formulir itu kayak seperti itu Bu. Masih belum Ya, sampai eh, berbagai jenis teks formulir itu masih belum. Jadi masih kalau belum. teks formulir itu yang seperti ini loh, masih seperti itu. Karena anak-anak untuk mengisi teks formulir pun juga kadang masih bingung Bu. Formulir. Oke. Berarti belum ada kegiatan khusus untuk poin nomor 3 ini, Bu ya? Kalau menulisnya ada Ibu. Ini contoh di LKPD ya. Menulisnya ada. Ini ini ada, tapi masih perkenalan. Kan kalau di teks formulir itu nggak cuman sekedar formulir pendaftaran, ada mengisi wesel, ada mengisi apa riwayat hidup dan lain sebagainya. Nah, ini salah satunya adalah yang formulir pendaftaran seperti itu, Ibu. Oh, oke. Nah, jadi Bu, kita kan udah menargetkan berbagai gitu. Ketika kita ngajarkan satu, nanti waktu evaluasi nanti berbagai atau satu Bu yang dievaluasi? Oh, gitu. Kalau untuk prakteknya itu masih satu, Ibu. Tapi kalau pengetahuan Ya. umumnya itu sudah dikasih tahu. Kalau apa ya, Oh, kalau pengetahuan umum apa namanya pemahaman anak-anak itu sudah dikasih tahu. Tapi kalau untuk praktek oh, seperti di LKPD ini masih membahas baru tentang satu. iya seperti itu. Soalnya nanti di PP3, PP Ya. selanjutnya itu Kalau ada. dievaluasinya, Bu? Kalau di evaluasinya saya Kalau berikan evaluasi, Bu? soal masih muda-muda Ibu. Oke. Enggak, maksudnya soal untuk yang evaluasi tujuan nomor 4 ini, itu nanti bertanyanya berbagai atau di salah satu saja? Berbagai tapi masih yang levelnya masih rendah. Bukan yang Oh, belum mengidentifikasi? mendetail sekali itu masih belum. Oh, belum. Oke. Jadi udah bagus sekali sebenarnya Ibu. Ibu sudah punya hubungan antara tujuan, kemudian kegiatan inti. Jadi apa yang ingin kita tuju, apa yang ingin kita lakukan di kelas, dan apa yang ingin kita nilai itu sudah ada titik-titiknya. Nah, mungkin nanti boleh nanti ketika kita mau lanjut lagi ke PPL dan ke UKIN gitu Ya. uji kinerja, itu kita matchingkan lagi Bu. Kita buat lebih klop agar misalnya kita mau membuat tujuannya A, yang kita lakukan di kelas juga sampai ke situ. Jadi jangan Oh, ya. sampai siswa itu merasa ini diajarkannya A, misalnya ditanyanya AB gitu. Jadi biar lebih fair gitu ya antara tujuan kita kemudian sama yang kita mau capai. Tapi ini untuk ukuran SD itu Ibu sudah sangat kompleks mengajarkannya. Jadi sudah sampai ke praktek itu udah. Ini kelas berapa Bu? Kelas Ini kelas 6 Ibu.
Oh, kelas 6 ya. Jadi anak-anak SD kelas 6 di sekolah Ibu sudah bisa sampai pengetahuannya sudah sampai ke formulir, Bu, ya. Tidak Iya, hanya cuma tahu apa itu formulir, tapi juga udah iya. bisa mengisinya. Jadi minimal kalau SMP udah bisa ngisi sendiri lah gitu. Ya, gitu. Iya, maksudnya seperti itu, Ibu. Iya. Lanjut lagi, Bu. Bu, Ya. kelas Ibu ini termasuk memungkinkan tidak kalau soal tesnya hot semua? Kalau hot semua kayaknya enggak, Bu. Soalnya anaknya Enggak. heterogen. Ya, anaknya heterogen. Kalau kalau Heterogen. mungkin kalau anaknya homogen terus pinter-pinter semua gitu mungkin ya, itu ya bisa. Tapi kalau kalau yang heterogen ya mohon maaf kayaknya belum belum sampai ke situ. Ya. Nah, Soalnya pertanyaan ini sering saya tanyakan. ya, Ya, pertanyaan ini soalnya sering saya contoh tanyakan ke beberapa guru, Bu, ya. ya, Ya, boleh Bu, boleh Bu jelaskan dulu. Boleh dikasih contohnya dulu. kalau tahun kemarin saya kan juga wali kelas 6 ya, Bu ya. Itu kan soalnya harus HOTS juga ya. Itu anak-anak itu ini kok Ya. soalnya sulit sekali toh Bu, kayak gitu. Jadi Ya, memakan orang waktu Surabaya kan ya. bilang sulitnya panjang ya, Bu, ya. Sulit Iya, gitu ya. wah sulit ya. Iya, apalagi yang ini yang kemarin AKM itu Bu, yang literasi numerasi itu aduh, Hmm. saat gini semua. Aduh. Kan katanya Iya, iya. pinginnya anak lebih banyak membaca, ada kebermaknaan, tapi kan ketika anak-anak sudah ada di depan laptop itu kan sudah down. Jadi Ya, karena apa yang di ada di literasi soalnya lebih banyak sinau, panjang, Bu, ya. iya, apa yang mereka apa belajar dulu kemarin-kemarin itu udah lupa semua. Oke, ya, jadi sebenarnya dengan kondisi siswa yang heterogen tidak memungkinkan kita beri hot semua berarti, Bu, ya? Iya, ada ya harus anu Bu, harus mix, ada hot sih, ada lots seperti itu. Ya, karena memang sebenarnya dievaluasi kita tidak boleh juga tergantung sih Bu, tergantung tujuan evaluasi. Jadi kalau tujuan evaluasi itu untuk mengevaluasi berhasil tidaknya pembelajaran kita dan kita tahu kondisi anaknya juga heterogen, jadi kita memang tidak bijak kalau semuanya hot. Iya. Ya Iya, bolehlah kasihan kita yang kasihkan. Kalau memang ini misalnya mau menjaring siswa olimpiade, nah bolehlah kita nah iya kasih iya. yang kayak KSM gitu ya, kita Iya iya. kasihnya host. Jadi memang untuk tujuan evaluasi pembelajaran harus lebih bijak juga kita mengkondisikan. Kayak seperti saya ketika di PPG ini memberi soal akhir modul, itu kan Mhm. biasanya cuma ada paling 3 atau 2 hot, sisanya kan sedang gitu atau mudah malah gitu seperti itu harus ada kombinasinya. Oke, itu saja dari saya Bu Niha. Iya. Sedikit lagi nanti saya sarankan nanti ketika mau dibawa ke UKIN nanti, ya Mungkin RPP-nya ya. kan harapannya kan sebenarnya RPP ini bisa dipakai di PPL, di UKIN. Nah itu sudah bagus Bu Niha menuliskan C1, C4 itu, tapi mungkin perlu diperjelas nanti Bu, apa maksudnya C1P3 gitu mungkin ada bagian keterangannya, kemudian di bagian kegiatan inti memang sudah ada untuk saintifiknya, cuma kalau di penilaian itu biasanya ada TPACK, kemudian sekarang tuh lagi digaungkan TPACK dan abad 21 yang 4C. Iya iya. Ibu boleh disebutkan Bu 4C 4C, bentar Ibu. yang Soalnya abad nggak hafal 21. saya. Oke. Ada kolaboratif, Ya, ada kolaboratif, ada komunikasi, ada critical thinking, sama kreatif kreatif. inovatif. Nah, yang 4C itu kalau bisa kita taburkan lah di kegiatan inti kita itu. Ya. Oh, yang C, kolaborasi di mana gitu. Jadi ketika nanti penilainya membaca RPP kita, dia tidak, walaupun pasti baca juga sih Bu, oh ini beneran communication atau enggak gitu ya. Tapi kalau udah kelihatan muatan itu, dia lebih optimis waktu menilai. Jadi dia tidak mencari-cari lagi. Jadi TPACK-nya di mana, abad 21-nya di mana, kemudian yang hot Oh soal iya yang iya. hot mana, yang lost mana itu Ya. sangat membantu penilai nantinya Bu, baik Oh di berarti PPL. iya, mohon maaf Ibu. Untuk berarti nanti di pendekatan model metode itu saya kasih TPACK seperti itu ya? Ya, heeh. Oh Itu iya iya sangat iya. membantu lagi nanti. Karena memang yang dituntut di penilaian itu RPP kita harus mengandung TPACK dan tadi 4C. Iya, pembelajaran pada usaha tadi. Walaupun tersirat, tapi kalau udah disuratkan, udah Ya, dikasih labelnya, sebenarnya lebih ya ada dikit-dikit sih Bu di sini. boleh.
Itu juga kan akan memperlihatkan bahwa ternyata guru ini paham bahwa ini nih Iya, communication. Nah itu, jadi dia lebih mudah iya, nanti penilaiannya Ibu. Itu iya, saran iya. dari saya Bu ya. Oh iya, iya Ya, Ibu. ya. Nanti boleh dikomunikasikan ke teman-teman yang lain jika perlu. Oh iya, Ya Ibu iya. udah bisa saling beberapa. Oke, terima kasih Bu Niha. Mohon Iya, maaf sama-sama Ibu. ya. Terima kasih untuk sarannya. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yasin. Waalaikumsalam Bu Riza. Ya, mohon maaf tadi Pak Yasin saya agak lama membuka RPP-nya. Iya, Bu. Oke, Pak Yasin. Ya, Pak Nggih. Yasin dari Trenggalek, Pak ya. Iya, Bu. Oke. Ya, ini Pak Yasin udah berapa tahun mengajar? Sudah 10 tahun. Oh, lumayan lama, Pak ya. Oke, saya sudah pernah ke Trenggalek nih sekali, Pak, menghadiri pernikahan teman saya. Trenggaleknya daerah Lumayan mana, dingin Bu? ini. Saya lupa sih. Oh, Saya nggak tahu itu daerah mana. Taunya dari Blitar ke Trenggalek aja gitu. Arahnya. Pokoknya dingin aja tempatnya. oh daerah Lumayan dingin. yang pegunungan Bu itu berarti. Oh ya, iya ya, daerah situ. Oke, saya kurang paham namanya Pak. Oke Pak Yasin, kalau ini nggak pegunungan Pak ya memang lokasinya. Enggak, Bu. Saya di daerah Kecamatan Kota. Oh di kotanya. Oke. Iya. Oke. Kemarin juga ada ya Pak ya satu dari Trenggalek. Ini berarti Bapak berdua dari Bertiga, Trenggalek. Bu. Tadi Oke. sama Oh yang bertiga. sebelumnya tadi Bu Niha itu juga dari Trenggalek. Oh Bu Niha Trenggalek. Oh, saya tadi tidak bertanya mengenai daerahnya. Kalau di hari sebelumnya kemarin ada juga dari Trenggalek Pak ya. Iya, yang kelompok 1 Bu Indri. Bu Indri. Oke. Nah, Bapak, ini saya beberapa kali ini sudah yang ke-20 berarti RPP-nya dan beberapa kali melihat tema 5 wirausaha itu di kelas 6. Ya. Oke. Ya, jadi ini berarti memang tema 5 wirausaha ini sudah ada itu muatannya di buku, Pak ya. Ada, Bu. Baik KD maupun IPK-nya. Kemudian cuma Pak paling konteksnya Pak yang nanti kita kembangkan. Iya, Bu. Oke. Kita ke tujuan dulu aja Pak. Saya mau minta dipilihkan dari 4 tujuan ini, boleh Bapak pilih dulu? Yang keempat, Bu. Yang keempat. Oke, kita bahas yang keempat. Ya. Jadi yang keempat ini Bapak anggap HOTS ya. Siswa Iya, mampu menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis formulir. Oke. Oke, saya garis bawahi dulu formulirnya. Formulir ini berarti yang ada di muatan IPA, bahasa Indonesia Pak ya? Indonesia, Pak. Iya, Bu. Indonesia. Oke. Kaitannya sama wirausaha itu di mana, Pak? Biasanya itu kalau kan formulir itu jenis-jenisnya ada berbagai macam, Bu. Ada formulir pendaftaran, ada formulir pembayaran dan sebagainya. Nah, di wirausaha itu nanti kan anak-anak dijelaskan dari situ kaitannya itu ketika mereka mau melakukan pembayaran, mau dalam bidang usaha kan otomatis jual beli dan sebagainya gitu. Itu ada di kegiatan kita, Pak? Untuk yang hari ini masih di pembelajaran pertama itu belum, masih mengenalkan, Bu. Oh, mengenalkan. Ya, jadi berarti saya lihatnya di kegiatan inti ini
Ada Ya. bicara magnet, kemudian formulir. Saya Iya, belum melihat konten wirausahanya itu di mana, Pak? Itu maksudnya. Kan karena tema kita kan wirausaha. Nah, kira-kira konteks wirausahanya itu di mananya, Pak? itu nanti di mata pelajarannya di pembelajaran 2-nya, Bu. Oh, di RPP kedua. Iya, tapi kan RPP bukan RPP yang pembelajaran kedua itu kan yang di apa ya? Kontennya itu pelajaran IPS, Bu. Nah, Oh, IPS. iya. Oh, jadi di kalau di buku wirausaha ini memang isinya bahasa Indonesia, IPA, IPS gitu, Pak. Semuanya, Bu. Ada SBDP Semuanya. juga. Tapi memang beda dibagi pertemuannya, Pak ya. Iya, betul. Oh, oke. Dari sini dulu saya boleh berdiskusi, Bapak. Nah, Oke. jadi sebenarnya maunya tematik itu kan adalah gimana materi yang kita ajarkan itu bisa sejalan gitu, Pak. Jadi bukan seolah-olah tidak ya, kalau selama ini kan seolah-olah matematika sendiri gitu kan, Pak, bahasa Indonesia sendiri, IPA sendiri. Nah, yang dimaksud tematik itu kan artinya kadang-kadang tujuannya sama, beda mata pelajaran atau ada mata pelajaran kalau mungkin mata pelajaran yang KD-nya sama itu agak susah, Pak ya. Tapi yang paling mudah itu adalah satu tema dipakai oleh berbagai KD gitu, Pak. Nah, mungkin itu Pak yang perlu kita tekankan di RPP ini. Jadi walaupun ini RPP pertama, tidak ada salahnya ketika bicara magnet dan formulir itu sudah ada muatan temanya, Pak. Saran saya seperti itu. Mungkin penambahan konteks yang perlu kita masukkan di sini, Pak. Ya, Bu. Tema wirausaha. Jadi kalau kata Bapak tadi ada misalnya usaha yang perlu mengisi formulir, nah itu perlu kita masukkan di sini. Di bagian kegiatan inti, baik di apersepsinya atau di kegiatannya di LKPD-nya. Nah, itu yang mungkin agak sulit ya, Pak ya. Menurunkan tema ke semua muatan pelajaran itu. Iya, Karena Bu. saya itu yang pertama, Bapak. Oke. Nah, terkait tujuan yang keempat itu siswa itu kan ditargetkan mampu menyajikan hasil pengamatan Ya. tentang berbagai jenis formulir. Itu nanti dievaluasinya seperti apa bentuk evaluasinya, Pak? Untuk LKPD atau evaluasi itu bentuk menyimpulkan, Bu. Kita kan kalau punya tujuan kan berarti mau diukur. Iya, Bu. Nah, ukurnya pakai apa kita? Oh, anak ini udah bisa, oh anak ini belum bisa gitu. Oh, dari pakai soal, Bu, kemarin. Oke, soalnya yang mana, Pak? Soal saya di sini kok ada ya. Aduh. Dievaluasi Halaman 5, Bu. halaman 5. Ya. Sebentar, Bapak. Saya scroll. Oke. Oke, ini ada penilaian halaman 5 nih, Pak ya. Ada penilaian sikap, ada penilaian pengetahuan. Oke. Oke, berarti sudah ada kisi-kisinya, Pak ya. Iya, Bu. Oke, ini soalnya. Tapi soal nomor berapa jadi nggak tahu. Nomor 4 itu, Bu. Oh, iya, nomor 4 untuk bahasa Indonesia, Bu. Nomor 4 untuk bahasa Indonesia. Ini membuat kesimpulan dari formulir yang diamati, Bu. Kan ada 2 jenis formulir. Oke, membuat kesimpulan dari jadi anak-anak dikasih formulir gitu? Iya, Bu. Kan ini disuruh di buku siswa juga ada. Maksudnya untuk soal untuk gambar formulir ini ada. Nanti antara ini silakan dibandingkan kesimpulannya bagaimana. Buatlah kesimpulan dari formulir yang diamati. Tadi tujuannya adalah menyajikan hasil pengamatan tentang berbagai jenis formulir. Oke, mungkin kalimat menyajikan hasil pengamatan ini Pak yang mungkin belum sesuai dengan tadi. Ya. Karena kan menyajikan hasil pengamatan itu tadi pikiran saya kayak ada laporan kayak gitu Pak. Oh. Ini kayaknya lebih ke mengidentifikasi nggak Pak? Kalau menyajikan ini mungkin saya masuknya itu kemarin ke Bu, ke LKPD-nya Bu. Oh, ke LKPD ya. Jadi memang nggak harus
nggak harus bentuknya soal sih. Kalau Ya. LKPD itu lebih masuk akal karena menyajikan kan Ya, di bentuknya. LKPD itu siswa disuruh menyebutkan jenis-jenis formulir yang diamati dari slide itu. Oke, oke, oke. Itu lebih memungkinkan. Jadi ada beberapa formulir di slide, kemudian kita tuliskan kategorinya di LKPD begitu Pak ya. Ya, iya Bu. Itu lebih memungkinkan karena memang muatannya kalau cuma soal yang tadi itu tidak bisa sampai mengukur. Nah, oke. Baik Pak, tadi sudah kita pahami bahwa rumusan tujuan nomor 4 itu diukur menggunakan LKPD yang sudah Bapak susun. Berarti itu kan LKPD dipakai di kegiatan inti kan Pak ya? Iya Bu. Oke, jadi udah, jadi di situ saya sedang berusaha mengkaitkan antara tujuan kita apa, yang kita lakukan di kelas apa, dan yang akan kita evaluasi apa. Jadi 3 hal itu memang harus sinkron. Memang pada kisi-kisi, Bapak sudah membuat kisi-kisi sebenarnya. Tapi mungkin lebih baik lagi kalau nanti saran saya kisi-kisi ini ditabel aja Pak. Iya Bu. Jadi kisi-kisi ini ditabel misalnya tujuannya apa, kemudian nanti soal nomor berapa gitu. Jadi dia jadi mudah nanti, nggak capek scrollnya. Soal sekian gitu. Ya, Jadi biar lebih mudah. Jadi kita itu menyajikan RPP-nya karena nanti akan dinilai di PPL, di UKIN. Jadi kita sajikan RPP-nya itu semudah mungkin untuk dinilai. ya Seperti Bu. itu. Oke. Selanjutnya Bapak izin melanjutkan. Jadi tadi kita bahas mengenai hubungan antara tujuan, kegiatan inti, dan evaluasi. Semuanya harus sinkron. Menilai sesuai tujuan, tapi sesuai juga dengan apa yang sudah kita ajarkan. Yang kedua tadi juga saya sarankan perlu ditambahkan muatan temanya. Jadi tema itu tetap disinggung di sini. Gimana ceritanya? Ada tema, ada sentuhan kewirausahaan di sini di kegiatan inti Bapak ini. Iya Bu. Oke. Berikutnya Bapak izin bertanya mengenai muatan TPACK Bapak. Di mana saya bisa temukan Bapak di RPP ini? Di kegiatan inti Bu. Ya, di mana di langkah keberapa? Untuk di sini kan teknologi saya menggunakan LCD proyektor ya Bu. Ya. Nah itu Selanjutnya, apakah tiap hari kita pakai LCD Pak? tidak Bu, tergantung dari materinya. Tergantung materinya. Jadi Ya. TPACK-nya di sini LCD gitu Pak. Iya Bu. TPACK itu kan T teknologi. Teknologinya. Iya Bu. PACK-nya Untuk pedagogiknya di sini tidak saya tulis ya. Iya. Nah, itu tadi Pak. Jadi boleh Bapak tambahkan juga nanti jadi muatan selain muatan kewirausahaan, kisi-kisi, TPACK-nya itu nanti di bold bagian ini. Oh, ini teknologi TPACK. Dikasih jadi kan ada langkah-langkah kegiatan inti gitu atau di pendahuluan Ya. boleh, di penutup boleh, dalam kurung atau diwarnai. Kalau tadi idenya Ibu Dwi, Ya. itu diwarnai. Jadi kalau warna merah itu melambangkan adanya TPACK. Gitu. Jadi apa mungkin poinnya yang diwarnai atau tulisannya atau mungkin dalam kurung TPACK gitu Pak. Nanti juga ada Oh ini tadi Bu, di bagian pertama itu maaf ya Bu yang menyela. ya. Pada kegiatan inti itu guru bertanya dengan menampilkan slide pada LCD proyektor. Oke. Nah, itu boleh Bapak masukkan tandai TPACK gitu Pak. Oh iya Bu. Oke, boleh Bapak kasih kode ABCD atau ditulis TPACK boleh. Nah, itu tadi TPACK itu kan tidak melulu kita menggunakan proyektor. Jadi kita misalnya membuat LKPD, tapi LKPD itu menggunakan teknologi membuatnya. Pas di kelas nggak pakai teknologi lagi nggak apa-apa. Iya. Ngerti nggak Pak maksud saya? Ya, sedikit mengerti Bu. Jadi memang tidak melulu kita bawa proyektor. Jadi kadang kita bikin TPACK ini kan maksudnya teknologi itu digunakan untuk belajar. Untuk meramu pembelajaran. Jadi boleh aja Bapak membuat LKPD itu menggunakan berbagai teknologi, nyampe kelas teknologinya nggak perlu di proyektor tadi.
Boleh juga pakai handphone atau itu Pak ya. Jadi bisa bermacam-macam. Iya, Bu. Oke, selanjutnya lagi TPACK-nya ditandai, kemudian ada abad 21 Pak. Ya, yang C4. Oke. Komunikasi kolaborasi itu, Bu. Nah, itu. Kolaborasinya ada Pak? Ada, Bu, mendiskusikan jawabannya. Oke, itu kolaborasi ditandai, kolaborasi bisa gitu Pak. Jadi pengalaman saya ketika menguji itu saya lebih mudah matanya ketangkep dan saya tinggal mengaminkan iya atau tidak, itu sesuai atau tidak gitu. Jadi sebaiknya saran saya di RPP itu lengkap. Karena yang bocoran lah Pak ya, yang akan dinilai itu kan pakai tujuan. Tujuan itu akan dinilai ABCD enggak? Audien, behavior, iya Pak, condition, iya Bu. degree. Dalam menyusun tujuan kan kita menggunakan itu ABCD. Nah, ya. Kalau ini kan punya Bapak udah, berarti udah oke. Ya. Sudah punya Bapak juga udah ada lot, sudah ada hot, itu berarti nanti akan memudahkan penilai nanti. Kemudian nanti TPACK nanti ditanya, kami harus cari TPACK-nya. Berarti kalau udah termuat, oh itu berarti ketahuan bahwa memang guru paham TPACK. Begitu juga yang C4. Jadi saran saya dikasih label gitu Bapak. Termasuk juga kayak kisi-kisi tadi juga di label. Maaf tanya ya. Untuk Iya, boleh. Untuk misalkan itu yang dikasih tanda itu KKO-nya, Bu. Apa ya satu kalimat itu apa cuman kata kerja operasional aja? Yang dikasih tanda apa, Pak? TPACK Yang misalkan gitu. TPACK gitu, apa ya satu kalimat terus dalam kurung Dikasih gitu? kurung aja Kak ya, dikasih kurung. Oh iya. Dikasih kurung TPACK gitu. Salah satu bentuk dari TPACK gitu ditandai. Kalau misalnya abad 21 itu kan ada dalam kurung communication, dalam kurung collaboration. Tadi kalau yang punya idenya punya Bu Dwi, itu kalau TPACK dikasih warna merah dalam kurungnya. Jadi mudah, oh berarti yang merah itu dalam kurungnya TPACK gitu. Oh, jadi ada kurung juga ada warna juga ada. Ada kurung itu juga lebih mentereng untuk ini orang penilai nggak akan bilang tidak ada karena ada gitu loh udah ini. Oke. Terakhir Bapak saya mau bahas mengenai sebentar. Ya. Saya cek kembali. Oke, penilaian kita ini kan Pak ada yang namanya sikap, afektif, psikomotorik, kemudian kognitif. Pertanyaan saya, oke, apakah selalu ada ketiga aspek itu dalam setiap penilaian kita? Kalau sikap itu saya rasa setiap RPP harus ada, Bu. Penilaian sikap, pengetahuan, mungkin keterampilan itu tergantung dari materi yang kita bahas juga. Jadi kalau sikap itu dapatnya dari mana kita turunannya? Saya kalau biasanya. Apakah ada KD khusus sikap? Untuk KD-nya itu nggak ada, Bu, sebenarnya. Cuman jadi biasanya itu kan sikap yang diinginkan itu kan ada dalam RPP. Nah, dari situ kita melakukan penilaian sikap itu dari pengamatan kebanyakan, Bu. Misalkan santun, peduli, tanggung jawab itu melalui observasi. Oke, kayak jujur gitu Pak ya? Iya. Kalau di KI Pak biasanya ada sikap itu, bukan di KD. Iya. Di KI. KI itu kan sebenarnya lebih lama pencapaiannya daripada KD, lebih umum Pak ya? Iya. KI. Di sini saya lihat di KI itu ada logis, ada berakhlak mulia, beriman. Iya. Oke, di KI-nya Bapak ini. Oke, jadi memang sikap itu dia bisa muncul setiap RPP karena memang mencapai sikap itu kan nggak dalam satu pertemuan selesai Pak ya, bisa jadi anaknya memang belum nanti kalau kompetensi kognitif ya karena akan selalu ada di setiap pertemuan. Kalau psikomotorik itu bergantung muatannya juga Pak. Oke. Ya itu saja Pak, terima kasih. Mohon maaf Pak ya jika banyak kekurangan. Semoga bermanfaat. Iya Bu, saya juga sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sama. Sajane aku yo ada toh, tapi gue mau nggak melihat sampai sedetail itu. Sudah ya Bu Risa? Tapi memang Alhamdulillah sudah Pak.
Ini langsung keluar apa gabung sama yang tadi, Bu? Boleh Pak penutupan sedikit karena kan ini Oh ya, saya terakhir. ke ya, Bu. Biar saya masukkan ke Bu Risa tadi nih. Bu Risa ke sini. Bapak Ibu, saya masih punya utang menilai tugas yang sudah juga diingatkan oleh Pak Mukis dan lanjut ke PPL dan juga tidak lanjut ke berikutnya itu ada 2 kalau nggak salah yang sampai 3 minggu ini. Nah jadi saya sebelumnya saya mohon maaf. Oke, sebelumnya saya mohon maaf jika bukan jika ya Pak, memang karena selama ini saya merasa memang agak keteteran, jadi agak terlambat menilai, kemudian mungkin memberikan tugas terlalu berat untuk Bapak Ibu guru karena memang Bapak Ibu guru sudah punya banyak pekerjaan sebenarnya selain PPG ini. Jadi saya mohon maaf jika selama ini memberatkan. Iya. Kami bisa Tapi pada dasarnya memang ini tugas memang udah berat ya Bu ya, baik bagi dosen dan bagi Bapak Ibu guru sebagai mahasiswa. Jadi sekali lagi saya yang sangat junior ini mohon maaf karena memang ini mungkin tahun pertama saya di PPG. Jadi saya sangat berterima kasih sekali atas pemakluman Bapak Ibu sebagai mahasiswa. Nanti kita bisa walaupun saya secara modul udah nggak pegang modul lagi untuk gelombang 2, tapi saya boleh tetap ada di grup seandainya memang diperlukan untuk kegiatan berikutnya, untuk bercerita. Mungkin kalau berkonsultasi terlalu berat, untuk bercerita lah Bapak Ibu ada hal-hal yang ingin disampaikan, atau nanti waktu UKIN Bapak Ibu perlu untuk berdiskusi mengenai hal-hal yang Bapak Ibu upload, saya sangat terbuka Bapak Ibu. Jadi di grup itu boleh nanti difungsikan untuk berkomunikasi lebih lanjut. Semoga harapan saya kita sama-sama mendapatkan manfaat untuk PPG ini tidak hanya berupa sertifikasi, tapi banyak ilmu dan saudara. Semoga ya. Iya, Bu. Itu saja dari saya Bapak Ibu. Ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan? Ya, itu tadi Bu untuk mempertegas Oke, saja. Jadi sementara memang Ibu Riza tetap di dalam grup kita dulu saja sampai batas waktu tertentu, begitu Ibu ya? Boleh. Ya boleh. Boleh Ya, Bapak. baik. Kalau saya Insya Allah sebisa mungkin lah mendampingi. Kalau mendampingi mungkin terlalu hebat ya jadinya. Ya bisa tetap ada di situ intinya. Ya, Oke. terima kasih. Ya, itu Bapak. Kalau memang tidak diperlukan lagi juga nggak apa-apa, di-kick gitu mungkin dari. Waduh, jangan Bu. Ya, itu udah jangan Bu. Jangan Bu. Nyuwun barokah Ya, pun itu. Bu ini. Ya, ada lagi Bapak Ibu. Silakan teman-teman, barangkali ada. Jangan lupa main Bu kalau ke Jawa Timur. Oh ya, ini saya sudah punya banyak tempat mampir di setiap kabupaten ini kayaknya. Iya Bu, benar kabar-kabar nanti. Iya Bu. Iya. Itu Bapak Ibu semoga bisa dijaga silaturahminya. Saya sekali lagi mohon maaf atas semua kekurangan. Saya berterima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu. Boleh saya tutup dengan lafaz hamdalah hari ini. Alhamdulillah. Insya Allah tuntas. Semoga lulus semua. Itu sampai hari ini. Siap Bu ya. Bu foto bareng dulu. Bu foto bareng. Oh, foto bareng. Boleh. Kode Pak Dodi, dikode Pak Dodi. Kode. Hitung mundur Pak Dodi. Sebentar Pak, mau nyiapkan. Gaya toh Pak. Iya. Hitung mundur Pak Dodi. Hitung mundur. Ya. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Pak Dodi, terima kasih Bapak Ibu. Iya, sama-sama. Terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya, saya undur diri Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
Yes, alhamdulillah derek, alhamdulillah. Alhamdulillah, Rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lho, masa foto kok ketok kabeh. Oh, mau nih nanti ya. Siap. Foto Ibu. Yes, alhamdulillah, alhamdulillah, Pun. Wes, persiapan sok Senin. Yo, syuting. Itu satunya satu kali ya, Pak ya? Yo, langsung telu yo gak apa-apa, engko cek gak syuting sing kedua dan ketiga gak Nah, apa-apa. iso, Pak, persiapan mau proportioning ini, Pak. Tuh. Oh, yo Pak, yo. Senin ini kan ANBK, gladi aku. Oh, aku Bu Kemis. Yo. Ya. Nah, itu Ini kan sih, pengumpulan. ya. Sebelum besok Pengumpulan anu, Pak. terakhirnya video itu kapan toh Pak? Maksudnya Pengumpulan pamer apa sih? PPL 1 kemana? Engko Mari ya. engko enek jadwale Mbak Nia, enek jadwale. Masih ada jadwalnya masih panjang. Maksudku Kebetulan kan belum- masih harus ke sekolah dulu, enek-enek ada acara gitulah. Maksudku Kemudian enggak enek iku penilaian teman sejawat